Halo semua, selamat datang di channel Kuliah Milenial. Always learn more, do better, and change ahead. Bersama saya Yanuar Fauzudin, saya berprofesi sebagai dosen dan konsultan SDM. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial evaluasi jabatan. Setiap perusahaan perlu menyusun struktur penggajian agar dapat menciptakan prinsip keadilan dalam pemberian gaji kepada karyawannya. Selain itu, dengan memiliki struktur penggajian, perusahaan dapat memproyeksikan biaya gaji karyawannya dengan tepat. Sekarang sebagai karyawan, tentunya kita pernah atau bahkan sering bertanya-tanya, kenapa ya kok gaji pokok saya dan teman saya bisa beda? Padahal kerjaan kami sama-sama mengadministrasi di perusahaan yang sama. Nah, jawabannya adalah karena ada nilai relatif antara jabatan satu dengan jabatan yang lainnya. Nilai relatif inilah yang akan menggolongkan jabatan-jabatan di perusahaan ke dalam kelas-kelas tertentu. Masing-masing kelas memiliki standar atau interval gaji yang berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya, maka standar gajinya pun akan semakin besar. Nilai relatif jabatan ini didapatkan melalui evaluasi jabatan yang didasarkan pada compensable factor. Nah, compensable factor ini merupakan faktor-faktor yang dikompensasikan. Maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi standar ukur perbandingan antara jabatan satu dengan jabatan yang lainnya untuk menggolongkan kompensasi bagi jabatan-jabatan tersebut. Jadi walaupun ada dua jabatan dengan bidang kerja yang sama di satu perusahaan, misalkan nih, jabatan staf administrasi SDM dengan jabatan staf administrasi keuangan, bisa jadi gaji pokok kedua jabatan tersebut akan berbeda. Hal ini dikarenakan ada compensable factor yang mungkin akan memberikan nilai relatif berbeda antara kedua jabatan tersebut. Misalkan katakanlah salah satu compensable factornya adalah resiko tanggung jawab. Misalnya resiko tanggung jawab pada jabatan staf administrasi SDM, katakanlah terkait dengan dokumen administrasi karyawan, di mana dalam melaksanakan tugas-tugasnya, staf administrasi SDM ini tidak terlalu dituntut menjaga dokumen administrasi tersebut dengan tingkat keamanan yang terlalu tinggi. Lain halnya dengan resiko tanggung jawab pada jabatan staf administrasi keuangan, di mana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dituntut untuk menjaga dokumen administrasi keuangan dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat, walaupun kedua jabatan tersebut sama-sama memiliki tugas pengadministrasian, namun resiko tanggung jawab pada jabatan staf administrasi keuangan itu lebih tinggi daripada jabatan staf administrasi SDM. Oleh karena itu, nilai relatif jabatan staf administrasi keuangan akan lebih tinggi dibanding jabatan staf administrasi SDM berdasarkan compensable factor, yaitu resiko tanggung jawab. Oke, tidak perlu berlama-lama, untuk konsep dan teori mengenai manajemen kompensasi serta evaluasi jabatan akan kita bahas di video-video berikutnya. Langsung saja sekarang kita buka kelasnya. Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Oke, sebelum kita mulai, silakan follow Instagram Kuliah Milenial dan Instagram saya Yanuar Fauzudin. Kalian juga bisa bergabung dengan grup Telegram Kuliah Milenial untuk diskusi-diskusi lebih lanjut dan lebih interaktif. Jika perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk melakukan evaluasi jabatan, kalian bisa mengirimkan email ke kuliahmilenialid@gmail.com. Kalian bisa request materi-materi yang perlu diulas di channel ini, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Dan mohon dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang dengan klik like dan subscribe. Oke, jadi ada beberapa metode dalam evaluasi jabatan. Untuk penjelasan masing-masing metodenya akan ada di video-video berikutnya. Pada tutorial evaluasi jabatan ini, saya akan menggunakan metode Factor Evaluation System atau disingkat dengan metode FAST. Metode ini merupakan salah satu jenis metode poin dalam evaluasi jabatan. Referensi metode ini saya ambil dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Per-KPKN nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan pegawai negeri sipil. Metode FAST ini metode umum ya, jadi bisa digunakan juga untuk lingkungan perusahaan. Selama compensable factor yang ada di metode FAST ini kalian anggap sesuai untuk lingkungan perusahaan kalian masing-masing. Referensi ini bisa kalian download dengan bebas, cari saja di Google dengan kata kunci nama peraturannya. Pada metode FAST, evaluasi jabatannya dibagi dua, yaitu untuk jabatan struktural dan jabatan non-struktural. Nah, kali ini kita akan melakukan evaluasi jabatan untuk jabatan non-struktural. Perbedaannya adalah pada compensable factor yang digunakan. Yang perlu dijadikan prinsip dan tidak boleh dilanggar adalah bahwa dalam evaluasi jabatan, yang dievaluasi adalah jabatannya, bukan pemangku jabatan. Jadi tidak ada hubungannya antara kinerja pemangku jabatan dengan nilai evaluasi jabatan.
Karena yang dievaluasi adalah jabatannya, maka bahan utama yang kita perlukan untuk dapat melakukan evaluasi jabatan adalah informasi mengenai ruang lingkup jabatan, yang tentunya hanya bisa kita dapatkan dari dokumen job description suatu jabatan. Nah, jabatan yang akan kita lakukan evaluasi di video ini adalah jabatan pelaksana administrasi SDM, di mana bahan job description-nya sudah kita buatkan di video tutorial sebelumnya, yaitu tutorial menyusun job description atau uraian jabatan. Jika kalian belum menontonnya, silahkan kalian bisa mengunjungi videonya melalui link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi video ini. Saya di sini sudah membuat template yang saya desain sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan kita dalam melakukan evaluasi jabatan. Dan isi yang ada di dalamnya beserta keterangan-keterangannya sudah saya adopsi dari referensi yang kita pakai di video ini, yaitu Perka BKN nomor 21 tahun 2011. Oke, coba kita lihat templatenya seperti apa. Di sini seperti biasa, sebuah formulir atau dokumen resmi perusahaan yang terkait dengan jabatan harus diberikan identitas jabatan. Nah, kaitannya dalam evaluasi jabatan ini, yaitu harus ada identitas mengenai nama jabatan yang dievaluasi, berikut pula nama jabatan yang mengevaluasi. Nah, di sini sudah ada nama jabatan yang dinilai, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kita akan melakukan evaluasi jabatan untuk jabatan pelaksana administrasi SDM, di mana job description-nya sudah kita buatkan di video sebelumnya, yaitu video tutorial mengenai menyusun job description atau uraian jabatan. Kemudian kode jabatan yang dinilai seperti yang ada di job description yaitu AS005. Kemudian unit kerjanya di Biro Perencanaan dan Pengembangan SDM. Kemudian kita asumsikan dalam formulir evaluasi jabatan ini pihak yang menilai atau yang mengevaluasi adalah atasan langsungnya, yaitu jabatannya adalah Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan SDM. Dan nama Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan SDM adalah pemangku jabatannya, yaitu Kamila. Kemudian kode jabatan penilai AS004. Nah, kita asumsikan kode jabatannya adalah AS004. Kemudian unit kerja penilai atau pengevaluasi. Jadi Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan SDM ini berada di unit kerja mana? Ya, tentu saja ada di Biro Perencanaan dan Pengembangan SDM. Oke, kita lihat pada tabel di bawahnya. Di sini ada kolom faktor jabatan, ada kolom level, dan ada kolom nilai. Dalam metode FAST itu menggunakan 9 faktor. 9 faktor di sini yang dimaksud adalah compensable factor yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi metode FAST menggunakan 9 compensable factor untuk mengevaluasi jabatan non-struktural. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal, kali ini kita akan melakukan evaluasi jabatan untuk jabatan non-struktural. Oleh karena itu, di kolom faktor jabatan ini sudah dimasukkan 9 faktornya, dari faktor yang pertama sampai faktor yang ke-9. Kemudian untuk tiap-tiap faktor itu memiliki level. Level ini menunjukkan tingkat kedalaman tiap faktor ya, sesuai dengan judul faktornya. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel ini, tiap-tiap faktor itu memiliki level yang berbeda-beda. Seperti kita lihat pada faktor yang pertama, ini ada 9 level. Faktor yang kedua dan ketiga ada 5 level. Kemudian faktor yang keempat dan kelima itu ada 6 level. Kemudian faktor yang keenam dan ketujuh ada 4 level. Faktor yang kedelapan dan kesembilan ini ada 3 level. Tiap-tiap faktor itu memiliki deskripsinya masing-masing. Begitu pula untuk tiap-tiap levelnya memiliki deskripsinya masing-masing. Sehingga kita nanti dalam menilai kita harus melihat deskripsi-deskripsi tersebut. Sehingga nanti pada setiap faktor, jabatan pelaksana administrasi SDM itu berada di level mana. Nah, pada level tersebut akan menunjukkan nilai relatifnya. Nah, nilai-nilai relatif itu tadi akan berada pada kolom nilai. Nah, kemudian pada kolom nilai, nilai-nilai relatifnya akan diakumulasikan menjadi total nilai jabatan. Nah, di sini template ini sudah saya desain sedemikian rupa sehingga bisa otomasi ketika kita mengisi pada kolom level. Misalkan seperti contoh, untuk faktor yang pertama, yaitu pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pelaksana administrasi SDM itu levelnya 1. Nah, kita isi dengan tanda centang atau huruf V.
Nah, di sini di kolom nilai akan secara otomatis muncul nilainya. Ini saya bangun dengan beberapa fungsi yang ada di Microsoft Excel. Kita hapus dulu ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan penilaian pada tiap faktor untuk jabatan pelaksana administrasi SDM, maka nilai-nilainya akan muncul dan kemudian nilai-nilai ini akan diakumulasikan menjadi total nilai jabatan. Nah, kemudian total nilai jabatan ini misalkan kita beri dulu nilainya. Nah, untuk yang faktor pertama pada level 4 nilainya 550 ya. Anggap saja kita totalkan sehingga total nilai jabatannya adalah 550. Di sini pada baris selanjutnya itu akan muncul yang namanya kelas jabatan. Nah, di sini akan terlihat bahwa pelaksana administrasi SDM nanti berdasarkan nilai relatifnya dalam evaluasi jabatan akan masuk ke dalam kelas jabatan berapa. Nah, misalkan ini total nilai jabatannya 550, maka pelaksana administrasi SDM itu masuk pada kelas jabatan 5. Ada berapa kelas jabatan pada metode FAST? Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian yang paling bawah ini ada pengesahan ya. Kita harus memberikan keterangan siapa yang melakukan evaluasi jabatan. Nah, pihak tersebut harus memberikan tanda tangannya pada formulir ini. Itu mengenai sheet yang pertama, yaitu formulir isian evaluasi jabatan. Nanti yang akan kita gunakan untuk memberikan nilai relatif setiap faktor pada jabatan pelaksana administrasi SDM. Oke, kita lihat sheet yang selanjutnya. Di sini, nah ini merupakan kelas jabatan. Jadi dalam metode FAST itu sudah disediakan hingga 17 kelas jabatan. Dari kelas jabatan 1 sampai kelas jabatan 17. Dan masing-masing kelas jabatan itu memiliki interval nilai relatifnya sendiri-sendiri. Kita bisa lihat kelas jabatan paling bawah yaitu kelas jabatan 1 itu interval nilai relatifnya 190 hingga 240. Jadi ketika nanti total nilai jabatannya pada interval 190 hingga 240, maka jabatan yang kita evaluasi itu berada pada kelas jabatan 1. Begitu pula pada kelas jabatan yang lainnya. Nah, disinilah nanti setiap jabatan yang ada di perusahaan itu akan terklasifikasikan. Nah, misalkan tadi kita ilustrasinya jabatan staf administrasi SDM dan staf administrasi keuangan. Misalkan saja setelah dilakukan evaluasi jabatan, maka nilai relatif dari staf administrasi SDM itu mengarahkan pada kelas jabatan 5. Kita coba tulis dulu di sini. Kemudian, setelah dilakukan evaluasi jabatan, staf administrasi keuangan ternyata nilai relatifnya berada pada kelas jabatan 6. Nah, di sini kita bisa lihat karena kelasnya sudah berbeda, maka nanti dalam menyusun struktur penggajian, gaji pokok antara staf administrasi SDM dan staf administrasi keuangan itu akan berbeda. Jadi disinilah akan tercipta prinsip keadilan dalam penentuan gaji pokok setiap jabatan yang ada di perusahaan atau instansi. Jadi ini adalah tabel pengklasifikasian kelas jabatan berdasarkan nilai relatif jabatan yang dihasilkan dari evaluasi jabatan. Oke, yang berikutnya ini adalah mengenai faktor-faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan sebagai compensable factor. Di sini ada sheet mulai dari faktor 1 sampai faktor 9. Ya, masing-masing nanti ada keterangan faktornya dan deskripsi levelnya. Oke, kita lihat dulu untuk yang faktor yang pertama, yaitu mengenai faktor pengetahuan yang dibutuhkan. Apa maksudnya faktor ini? Kita lihat keterangannya. Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi atau fakta yang harus diketahui pegawai untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, jadi ini faktor pengetahuan yang dibutuhkan itu adalah karakteristik pengetahuan yang dibutuhkan oleh pemangku jabatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi misalkan sedalam apa pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Seluas apa pengetahuan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan terkait. Nah, dalam hal ini adalah jabatan pelaksana administrasi SDM. Nah, dalam setiap faktor itu ada level. Tadi bisa kita lihat pada tabel sebelumnya, untuk faktor yang pertama itu levelnya ada 9.
Dan setiap level di sini ada deskripsinya. Nah, deskripsi-deskripsi inilah nanti yang akan menjadi acuan kita untuk mengkategorikan bahwa untuk faktor yang pertama ini, pelaksana administrasi SDM berada pada level mana. Nah, setelah kita tentukan kesesuaian levelnya, maka kita akan bisa melihat di kolom berikutnya, yaitu kolom nilai. Tiap-tiap level akan memberikan nilai yang berbeda-beda. Semakin tinggi levelnya, maka nilainya akan semakin besar. Oke, kita coba langsung menilai untuk pelaksana administrasi SDM. Ya. Baik, jika perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk melakukan evaluasi jabatan, silahkan kalian bisa mengirimkan email ke kuliahmilenialid@gmail.com. Silahkan juga bergabung dengan grup Telegram Kuliah Milenial untuk diskusi-diskusi lebih lanjut dan lebih interaktif. Silakan tinggalkan saja di kolom komentar jika kalian memiliki request mengenai materi-materi yang perlu diulas di channel ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan klik like dan subscribe. Oke, ingat, always learn more, do better, and change ahead. Salam kompeten.